Dan di tengah pelaksanaan efisiensi anggaran, ramai diperbincangkan terkait anggaran baju dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dalam sistem informasi rencana umum pengadaan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2025, anggaran untuk pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten mencapai 1 miliar 15 juta rupiah. Selain pakaian dinas, Pemprov Banten juga menganggarkan untuk kendaraan dinas sebesar 5 miliar rupiah dan tempat tidur sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewianti, menyebut anggaran itu sudah dibahas dan dialokasikan jauh sebelum penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sementara Gubernur Banten terpilih Andra Soni ini menjelaskan dirinya ini akan merevisi anggaran untuk pakaian dinas. Andra Soni menyebut akan menggunakan dana pribadi dan akan melakukan efisiensi anggaran dalam kepemimpinannya. Pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur itu kita bahas pada perubahan APBD 2025. Artinya jauh sebelum gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan. Ini adalah melalui mekanisme pembahasan APBD di sekitar Oktober di KPPASD. Ini sudah dibahas, artinya memang itu sudah melalui pembahasan di APBD 2025. Jadi besaran terhadap pengadaan pakaian gubernur wakil gubernur ini kita sudah umumkan di dalam RUP, tetapi dalam proses pelaksanaannya tentu kita menunggu arahan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih itu kita harus efisien dan efektif. Saya ingin sampaikan bahwa untuk pakaian dinas saya pelantikan hari ini, pelantikan besok, saya dengan Pak Wakil Gubernur menggunakan dana pribadi. Ya, dana pribadi karena apa? Kami belum dilantik, Pak. Kami belum bisa menggunakan. Itu pertama. Kedua, tentu ini adalah bagian dari efisiensi. Pakaian dinas itu lebih bermanfaat yang lain daripada pakaian dinas. Toh, pakaian dinas itu kan dipakai jarang-jarang ya untuk acara-acara tertentu dan masih bisa kita cover pakai dana pribadi. Untuk yang belum dibelanjakan, anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Banten sebelumnya, sebelum kami terpilih, tentu kami akan evaluasi dan yang belum terbelanjakan untuk keperluan kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu akan kami lakukan efisiensi. Lain halnya dengan Banten, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi sebelumnya mengaku telah menyiasati instruksi Presiden dengan tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan PBDN dan APBD 2025. Deddy Mulyadi menghapus anggaran untuk baju dinas miliknya. Selain itu, biaya perjalanan dinas luar negeri yang dialokasikan sebesar 1,5 miliar rupiah juga dihapus. Sedangkan perjalanan dalam negerinya dipotong dari 1,8 miliar rupiah hanya menjadi 700 juta rupiah. Anggaran yang dipotong dan dihapus ini kemudian akan difokuskan untuk melakukan pembangunan serta perbaikan sarana prasarana pendidikan hingga kesehatan. Sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar, nol. Perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Abdul Manap Pulungan ini menyebut efisiensi anggaran memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya akan ada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan lebih tepat sasaran. Pihaknya selama ini menilai banyak anggaran yang digunakan tidak tepat sasaran. Sedangkan dampak negatifnya akan mempengaruhi bisnis dan ekonomi ke depan. Pemerintah pun diminta untuk meningkatkan investasi di tengah efisiensi yang bertujuan untuk penghematan anggaran negara. Akan ada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan lebih tepat sasaran karena evaluasi yang kita lakukan di Indef itu banyak sekali anggaran KL itu yang tidak tepat sasaran, terutama dari perjalanan dinas maupun rapat-rapat yang sebetulnya tidak harus di luar kantor gitu ya. Nah, dengan adanya penghematan ini kita juga ingin memberikan narasi yang baik bagi pelaku bisnis Indonesia bahwa kita sih sudah melakukan penghematan perbaikan di berbagai hal agar nanti efisiensi dari
pelaksanaan pekerjaan, perbaikan iklim usaha itu lebih dapat ditingkatkan. Nah, dari sisi negatif memang tadi pada akhirnya akan mempengaruhi bisnis maupun ekonomi ke depan. Saudara, kebijakan efisiensi anggaran ini memang menuai pro dan kontra karena berdampak pada banyak sektor. Efisiensi anggaran harus efektif dan dilakukan secara proporsional. Jangan sampai hanya karena alasan efisiensi anggaran, pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu. Sehingga lagi-lagi masyarakat yang menjadi korban akibat kebijakan pemerintah.